Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Sindiana Bangun. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang OOP atau Object Oriented Programming. Apa sih itu OOP? OOP merupakan paradigma pemrograman yang banyak diterapkan ketika membangun aplikasi. Paradigma OOP kental dengan konsep objek yang mengandung dua hal, yaitu atribut dan metode. Selain itu, OOP juga kental dengan konsep objek blueprint yang akrab dikenal dengan sebutan kelas. Meskipun JavaScript bukan bahasa pemrograman yang berbasis kelas seperti Java, tetapi di JavaScript kita juga bisa menerapkan paradigma OOP. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa hal yang terkait OOP, contohnya pengertian paradigma OOP, yang kedua constructor function dan sintaks kelas di JavaScript, yang ketiga properti dan metode di dalam kelas, yang keempat pewarisan. Langsung saja kita masuk pada yang pertama, yaitu Object Oriented Programming atau disingkat dengan OOP adalah salah satu paradigma dalam pemrograman yang berfokus pada pembuatan sebuah objek dan interaksi dengan objek-objek tersebut. Di OOP, objek merupakan sebuah entitas yang terdiri dari dua hal, yakni properties dan methods. Properti merupakan nilai di dalam objek yang menyimpan informasi tentang objek tersebut. Metode merupakan fungsi yang menggambarkan aksi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Paradigma OOP kerap digambarkan dengan kehidupan dunia nyata. Objek di dalam OOP bisa kita anggap seperti objek yang ada di dunia nyata. Kita ambil contoh mobil. Dalam OOP, sebuah mobil dapat dilihat sebagai objek yang memiliki beberapa properti seperti merek, warna, kecepatan, dan nomor angka. Objek tersebut memiliki kemampuan atau metode seperti maju, mundur, dan belok. Langsung saja kita masuk pada contoh dari OOP ini. Misalnya kita membuat cat sama dengan kita membuat propertinya seperti kemudian nama, kita membuat namanya Kiki. Setelah itu kita membuat properti warna, putih misalnya. Kemudian mouse-nya kita buat saja true. Setelah itu kita membuat sebuah metode Lara. Misalnya kita mau membuat console.log meow, karena suara kucing adalah meow. Seperti itu kira-kira. Setelah itu kita bisa membuat makan console.log makan ikan misalnya. Kemudian yang terakhir misalnya kita buat tidur. Tidur. Lalu kita akan memanggilnya console.log cat.nama console.log cat.warna console.log
dot is mammals. Kemudian kita panggil metodenya dengan cara get dot metode yang ingin kita panggil, misalnya suara get dot makan get dot tidur. Kita save lalu kita run, maka akan menghasilkan output nama dari kucingnya itu Kitty, kemudian warnanya putih, mammals true karena kucing adalah mamalia. Kemudian kita panggil metodenya, suaranya meow, makannya makan ikan, tidur suka tidur. Dari kode bisa kita lihat dari kode ini objek kucing atau cat di JavaScript seperti yang kita lihat, objek cat memiliki properti nama, warna dan is mammals dan juga metode suara, makan dan tidur. Kita bisa akses nilai properti dan panggil metode yang ada di dalam objek tersebut. Masalah yang dipecahkan oleh paradigma OOP tidak hanya sebatas membuat objek sederhana, seiring berkembangnya aplikasi, pembuatan objek akan semakin banyak dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sehingga kita harus mengetahui cara efektif mengelola objek termasuk cara membuatnya. Sebelumnya, di sini saya akan membuat contoh jika kita tidak menggunakan OOP yang sederhana. Misalnya, kita membuat ini sebagai sebuah komentar dulu. Tapi kita menambahkan, kita ingin menambahkan objeknya. Kita ingin menambahkan objeknya, misalnya const dog. Sama seperti ini, hanya saja kita ingin membedakan isinya. Misalnya kita buat namanya Dogi, enggak, Blacky aja. Blacky, warnanya hitam, nama kemudian suaranya kita ganti menjadi kemudian makan tulang. Yang tidurnya nggak usah kita ganti karena anjing juga suka tidur. Kita akan membuat satu objek lagi. Soalnya kita buat babi, namanya gigi misalnya, warnanya pink. Is normal true. Suara babi ini mungkin. Oke, kemudian babi makannya makan aja dah. Makan suka tidur. Dapat kita lihat kalau misalnya kita membuat banyak objek seperti ini, membuat kode kita tidak efisien, sehingga dalam memecahkan masalah ini, OOP menawarkan sebuah solusi, yakni dengan membuat objek blueprint. Melalui objek blueprint, kita bisa membuat cetakan untuk membuat objek yang sudah terdefinisikan macam-macam properti dan metodenya. Sehingga kita cukup menggunakan cetakan tersebut untuk membuat objek yang serupa, tetapi kita bisa menentukan nilai-nilai properti yang berbeda. Contohnya, kita bisa membuat sebuah blueprint bernama hewan. Dalam blueprint tersebut, kita bisa definisikan properti-properti dan metodenya yang ingin dimiliki oleh hewan nantinya. Setelah membuat sebuah blueprint, kita bisa dengan mudah membuat objek hewan, contohnya kucing, anjing, kelinci, dan lain-lain dengan lebih mudah. Kita bisa membuat objek hewan yang merupakan instan dari hewan dengan memanfaatkan konstruktor function hewan. Langsung saja kita membuat contoh objek blueprint dari sebuah hewan.
Kita jadikan ini semua menjadi sebuah komentar misalnya. Lalu kita buat function hewan jenis, nama, warna, umur, terus nama. Kemudian div dot jenis sama dengan jenis dot nama sama dengan nama, is dot warna sama dengan warna, is dot umur sama dengan umur, is dot mammals sama dengan mammals. Lalu kita membuat hewan dot foto type dot makan sama dengan function kemudian kita cetak console.log di jenis is nama sedang makan. Kita copy saja ini menjadi beberapa. Tiga saja misalnya. Tidur. Sedang tidur. Kemudian sedang memanjat. Setelah itu kita akan membuat objek hewan dengan construct function hewan. Ya, hewan 1 hewan 1 sama dengan new hewan. Misalnya kita buat namanya Kiki. Oh enggak, jenisnya kucing. Kemudian namanya Kiki. Kemudian warnanya putih. Umurnya kita buat misalnya 3. Is normal true. Setelah itu kita copy, kita buat menjadi 3 hewan misalnya. Jangan lupa mengganti variabelnya. Hewan namanya Dogi misalnya. Dogi. Oh, salah ini anjing. Namanya Dogi. Warnanya black, hitam.
umurnya 5, kemudian is mammals true. Kemudian kita buat monyet, namanya Mang, kemudian warnanya coklat, umurnya 2 misalnya, kemudian is mammalsnya true. Setelah itu kita akan mencetak outputnya console.log, kita panggil hewan 1 misalnya, kemudian hewan 2 sampai hewan ketiga. Setelah itu kita akan memanggil metodenya dengan cara hewan 1 dot yang akan kita panggil misalnya tidur, kemudian hewan 2 makan, hewan 3 memanjat. Oh, sorry, ini kita buat jadi oke, kemudian coba kita save, kemudian kita run. Maka hasil outputnya adalah hewan yang pertama jenisnya kucing, namanya Kitty, warnanya putih, umurnya 3, is mammals true. Hewan yang kedua yaitu anjing, namanya Doggy, warnanya hitam, umurnya 5, is mammals true. Kemudian hewan yang ketiga jenisnya monyet, namanya Mang, warnanya coklat, umurnya 2, is mammals true. Kemudian yang kita panggil metodenya tadi, kucing Kitty sedang tidur, anjing Doggy sedang makan, monyet Mang sedang memanjat. Jadi jika kita menggunakan blueprint tadi, kita hanya perlu memasukkan satu uh, satu objek saja, tetapi kita bisa membuat banyak hewan di dalamnya. Jadi inilah salah satu kemampuan dari fungsi di JavaScript. Fungsi yang kita sudah gunakan tadi bukanlah fungsi biasa, melainkan constructor function. Berikut beberapa perbedaan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penamaan fungsi yang merupakan constructor function secara konvensi harus ditulis dengan huruf kapital. Itulah alasan kita memberi nama fungsi tersebut hewan menggunakan huruf kapital, bukan hewan menggunakan huruf kecil. Hal ini penting untuk diikuti guna membedakan fungsi biasa dengan constructor function karena penggunaannya berbeda. Yang kedua, constructor function dapat memanfaatkan keyword this yang bernilai objek atau instance di dirinya sendiri. Keyword this dapat dimanfaatkan untuk mengakses nilai properti atau metode di dalam objek tersebut. Contoh Contoh, kita menggunakan keyword this untuk menetapkan nilai properti brand dari argumen fungsi. Selain itu, di dalam metode makan, kita juga menggunakan this untuk mendapatkan nilai properti jenis dan nama. Yang ketiga, constructor function memiliki internal property bernama prototype. Properti ini digunakan untuk mendefinisikan metode-metode yang akan dimiliki oleh objek yang dibuat. Alasan metode perlu didefinisikan di dalam prototype agar mudah untuk diwarisi ketika melakukan pewarisan. Yang terakhir, agar fungsi mengembalikan sebuah objek, kita harus memanggilnya dengan menambahkan keyword new. Contoh, pada kode sebelumnya, kita memanggil hewan untuk membuat objek hewan 1 dan hewan sampai hewan 3. Setelah itu, ada sintaks kelas di ES6 menawarkan cara membuat constructor function dengan menggunakan keyword class. Hal ini membuat penerapan OOP di JavaScript mirip seperti bahasa pemrograman berbasis kelas. Kita bisa menulis constructor function hewan dengan gaya kelas seperti ini. Contohnya, kita membuat constructor function dengan gaya kelas. Contohnya, kita buat kelas
menggunakan konstruktor nama sama saja seperti yang sebelumnya, hanya saja ini menggunakan kelas, sedangkan yang di atas tadi menggunakan function. Jadi tinggal kita copy saja agar tidak membuang waktu. Kita membuat metodenya, kita buat misalnya makan console.log namanya misalnya kita buat nama sedang makan, lalu tidur, console.log backticks, kemudian $, nama yang tidur. Setelah itu misalnya kita buat manjat console.log this.name dan misalnya kita seperti ini saja, kita copy, kita menggunakan yang ini saja agar tidak membuang waktu. Coba kita run. Maka hasilnya juga sama seperti yang tadi, tetapi di sini perbedaannya hanya di sini saja. Yang tadi kita menggunakan function, sedangkan di sini kita menggunakan class. Selanjutnya ada properti dan method. Properti merupakan bagian dari kelas yang mendefinisikan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah instance kelas. Contohnya, jika kita membuat kelas buah, properti adalah informasi yang sekiranya terdapat pada sebuah buah seperti nama, warna, berbiji. Contoh lain, jika kita membuat kelas sewa, secara umum propertinya adalah nama, produk, alamat. Langsung saja kita masuk pada contohnya. Kita buat kelas buah, kemudian propertinya nama, warna, berbiji.
Dis nama sama dengan nama, dis warna sama dengan warna, dis berbiji sama dengan kemudian kita membuat suatu kelas buah konstruktor nama produk yang akan dijual, kemudian lama penyewaan. Setelah itu kita panggil, kita beri properti di nama sama dengan nama, warna sama dengan warna, sorry, hadis lama dengan lama, sorry ini tadi menjadi produk. Nah, jadi inilah kita ingin membuat properti di dalam sebuah kelas atau properti yang menjadi bagian dari kelas. Selanjutnya, nilai dari properti biasanya diambil dari argumen konstruktor agar nilainya dapat bervariasi setiap kali membuat instance. Contohnya, misalnya, kita tinggal menambah sebuah satu sama dengan new kemudian kita masukkan nilainya, namanya apel, kemudian warnanya merah, berbiji, apel berbiji true. Setelah itu kita buat beberapa, hanya kita buat pisang, warnanya kuning, berbijinya false, kemudian yang ketiga anggur, kemudian true. Kemudian bisa kita panggil konsol buah 1 sampai buah ketiga. Coba kita run. Maka hasil outputnya adalah buah. Nama yang pertama apel warna merah berbiji true. Yang kedua pisang warna kuning berbiji false. Yang ketiga nama anggur warna ungu berbiji true. Namun ada kalanya nilai properti juga bisa didefinisikan di dalam kelas itu sendiri. Contohnya kita tidak ingin pengguna menentukan berat buah secara mandiri. Maka kita bisa memberi nilai properti berat langsung di dalam fungsi konstruktornya. Contohnya kita tambahkan di sini this dot berat, kemudian sama dengan backticks, kemudian s dollar, kemudian math.floor, kemudian math.random,
Kemudian kita tambahkan stringnya, misal belum, sorry. Kemudian kita kali 10. Kemudian kita buat tambah 1. Di luar kita menambahkan stringnya gram. Atau coba kita run. Maka hasil outputnya menjadi seperti ini. Nama apel warna merah berbiji true, beratnya menjadi 8 gram. Karena kita membuat berat ini tidak diinput langsung oleh user sendiri, tetapi ditentukan langsung oleh konstruktor. Ada dua tipe properti, yaitu data properti dan asesor properti. Data properti merupakan properti yang sejauh kita lihat, properti yang langsung menampung sebuah nilai di dalam sebuah objek. Sedangkan asesor properti merupakan properti yang dikontrol oleh sebuah getter dan setter. Nilai yang didapatkan dari properti tersebut dikontrol oleh method get, dan cara menetapkan nilai tersebut dikontrol oleh method set. Langsung saja kita masuk pada contoh dari asesor properti. Misalnya kita buat kelas persen, kemudian konstruktor eh, nama depan, kemudian nama belakang, kemudian propertinya di nama depan sama dengan nama depan, kemudian di nama belakang sama dengan nama belakang. Setelah itu kita memanggil get. Kita buat nama lengkap. Setelah itu kita mengembalikan nilainya dengan cara memanggil return backticks, kemudian $, kemudian kurung kurawal this.firstName atau nama depan, kemudian $, buka kurung kurawal this nama belakang. Setelah itu kita panggil set, nama lengkap atau nama lengkap. Setelah itu nama depan, nama belakang, dengan nama lengkap .street. Baru kita membuat petik 2 di dalam tanpa isi apa-apa karena kita akan mengambilnya di bawah. Setelah itu kita buat person sama dengan new person. Kita buat namanya misalnya Cynthia, kemudian nama belakangnya bangun.
Kita panggil console.log program console.log person dot nama lengkap. Setelah itu kita run dulu ini, maka hasil outputnya adalah seperti ini. Nama depan Cynthia, nama belakang Bangun, kemudian nama lengkapnya Cynthia Bangun. Yang penting yang perlu kita ketahui mengenai getter dan setter adalah yang pertama, metode getter harus mengembalikan sebuah nilai dan nilai tersebut akan menjadi nilai properti. Yang kedua, metode setter harus menerima satu argumen yang nilai diambil dari operan kedua ketika melakukan assignment operator. Agar nilai properti tidak dapat diubah, kita dapat memberi underscore pada propertinya. Langsung saja kita masuk kepada contoh jika kita menambahkan underscore pada propertinya. Agar tidak dapat diubah nilainya. Kita memakai contoh yang ini saja. Kemudian kita buat get. Oh sorry, di sini sebelumnya kita menambahkan underscore agar nilainya tidak dapat diganti oleh pengguna. Mau diletakkan di dalam. Setelah itu kita bisa memanggil nilai kembali dengan return backticks return this dot underscore berat. Setelah itu kita bisa memanggil set berat, kemudian kita console.log kita membuat peringatan bahwa tidak bisa diganti. Kamu tidak bisa ganti. Setelah itu coba kita buat variabel sama dengan buah apel merah berbiji true. Kemudian console.log buah dot berat. Setelah itu buah dot berat sama dengan kita ingin beratnya menjadi 5 misalnya, jadi 5. Kemudian console.log buah berat kan, maka hasil outputnya adalah 8 gram. Kamu tidak bisa mengganti berat. Kemudian yang keluar adalah berat yang itu sendiri. Selanjutnya ada member visibility. Member visibility bisa disebut juga sebagai hak akses pada sebuah properti dan method di dalam kelas. Secara default, seluruh properti dan method yang dibuat di dalam kelas bersifat public, alias dapat diakses di luar dari kode kelas via instance.
Selain publik, kita juga bisa membuat properti dan method bersifat privat, terutama ketika kita ingin properti atau method tersebut hanya digunakan dalam cakupan kode di dalam kelas saja. Untuk menyelesaikan masalah ini, JavaScript versi ES 2022 secara resmi mengenalkan cara dalam menetapkan hak akses privat pada properti dan method objek, yakni dengan menambahkan tanda pagar di awal penamaan properti atau method. Khusus untuk properti yang sifatnya privat, kita harus mendeklarasikan propertinya di enclosing class seperti contoh yang akan saya berikan ini. Contohnya kita buat kelas menggunakan pagar, kemudian berat sama dengan 0. Kita copy saja yang ini. Setelah itu pada beratnya ini kita ganti menjadi pagar berat sama dengan this channel width berat. Setelah itu di bawah set kita membuat pagar generate berat. Lalu kita mengembalikan nilainya, return backticks, kemudian math.floor, $, kemudian math.random, dikali 10 ditambah 1 menambahkan string. Ini adalah contoh dari member visibility. Selanjutnya ada pewarisan. Pewarisan pada JavaScript adalah kemampuan objek untuk mewarisi properti dan metode dari objek lain. Ini dicapai menggunakan prototype, di mana setiap objek memiliki properti prototype yang mengacu pada objek lain. Pewarisan bisa kita dapatkan menggunakan keyword extends. Kelas yang dibuat dengan pewarisan kelas akan mewarisi semua metode dari kelas lain. Metode super merujuk ke kelas induk dengan memanggil metode super. Dalam metode konstruktor, kita memanggil metode konstruktor induk dan mendapatkan akses ke properti dan metode induk. Langsung saja kita masuk pada contoh dari pewarisan. Kelas mobil, konstruktor, nama misalnya, kemudian kita buat propertinya this.name, nama, sama dengan nama, buat kecepatan, sama dengan 0. Setelah itu kita membuat metodenya mengemudi kecepatan this.kecepatan. Kita panggil console.log backticks, kemudian $, this.nama,
mengemudi dengan kecepatan $, is dot kecepatan. Setelah itu kita copy saja ini, kita ganti menjadi berhenti. Ini kita hapus, kemudian kecepatan dengan 0. Mobil mobil sama dengan new mobil, kita buat namanya mobil. Kemudian kita buat kelas my car extends. Ini adalah yang mewarisi, atau ini adalah bagian dari kelas mobil tadi, extend. Extends mobil, parkir, console.log, Estelar, nama, sedang parkir. Lalu kita buat my car sama dengan new car, sama buka kurung, mobil putih. Lalu kita buat my car dot mengemudi, kita buat kecepatannya misalnya 60, ini adalah argumennya, kita buat 60. Ini argumen ini bisa kita buat terserah kita apa aja yang ingin kita buat. Kemudian my car parkir. Coba kita run. Hasil outputnya adalah mobil putihku mengemudi dengan kecepatan 60. Mengapa 60? Karena kita membuat argumennya 60. Kemudian mobil putihku sedang parkir. Sekianlah hasil presentasi saya tentang OOP. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.